Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saudaraku Minak Moy Sunini, hari ini kami hadir di rumah adat Ulapis Batang Banding Agung Bapak Haji Saleh Asnawi, calon Bupati Tengahmus. Lawan Minak Moyku, saudaraku semuanya, mari jangan bosan-bosan. Kita kenalkan Haji Muhammad Saleh kepada halayak ramai 20 kecamatan se-Kabupaten Tengahmus demi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Tengahmus maju, Tengahmus mandiri, Tengahmus sejahtera. Jangan lupa Kupi Kantong, maaf bulan. Mantap. Milih suku bangsa mufakat Samsuni Usatu hukum jama-jama Ampiri Haji Saleh Asnawi Usatu hukum jama-jama Ampiri Haji Saleh Asnawi. Kapan lagi Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati. Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati. Usatu Hamsuni Buati pilih yang kagu-kagu Tengahmus sendiri Sekarang Kabupaten Maju Penting demi Tengahmus sendiri Sekarang Kabupaten Maju.
Haji Saleh Asnawi. Unamku pendukung jamaah-jamaah sampai Haji Saleh Asnawi. Satu hamsun ini buati pilih dan ragu-ragu penting demi tangga sendiri Bergalau Kabupaten Hamadu penting demi tangga sendiri Bergalau Kabupaten Hamadu. Sabangnya Nahwawi mendukung jama-jama calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna, calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Dia anak negeri siap membawa kita masyarakat maju menuju tangga musjaya, masyarakat maju menuju tangga musjaya. Muhammad Saleh Asnawi. M. Saleh Asnawi, calon bupati, kebanggaan kita bersama. Semua suku mari bersatu, bulatkan tekad agar maju. M. Saleh Asnawi siap ngebatok kita, kenyang maju menuju tangga musjaya, kenyang maju menuju tangga musjaya. Muhammad Saleh Asnawi. Soleh pilihan kita, putra terbaik anak Makkah, anti korupsi, adil berbagi, niat ikhlas membangun negeri. Pepadun dalih saya batin Kabupaten Tanggamus. Salah satu kenikmatan yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bertemu langsung dengan calon bupati kita beserta ibu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Selanjutnya selawat dan salam kita curahkan, kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang tentunya kita selaku umatnya yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu izinkan saya memandu acara pada siang hari ini. Acara silaturahmi forum majelis taklim Kabupaten Tanggamus. Ini konsepnya dadakan. Jadi kalau ada yang kok ada forum, mohon dimaklumi. Susunan acara pembukaan, sambutan, doa, dan penutup. Jadi kita nanti silakan kalau ada forum dialog, nanti kita buka forum dialog. Tentunya untuk mendapat barokah dan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan langsung oleh calon bupati kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH. Kepada Bang Haji dipersilahkan. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati para ustazah, para hajah, para calon hajah, yang saya berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita pada berpuji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan hidayah yang kita semua. Bahwa sampai hari ini, pagi hari ini, di tempat ini, di bulan suci dan penuh keberkahan, kita bisa bertemu dan kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan ini adalah satu petanda bahwa kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan semua apa yang kita bicarakan dalam kesempatan ini akan mendapat dampak kabul ini yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut dia hingga akhir zaman, dan insyaallah kita hadir dalam sepertinya pada semangat dari hari kemudian. Amin. Setia dan hanya satu-satunya. Ajak Siti Mamudah. Kami ini sudah 41 tahun berkeluarga. Alhamdulillah kami dikaruniai 5 orang anak laki dan perempuan. Kalau ibunda ini namanya Hajah Siti Mamudah, ini asalnya dari Gading, Guyupan, Pesawaran, lain Jerman, Jawa. Jadi Jawa. Tahu dikaruniai anak 5. Ini saya cerita menustai ibu ini bahwa ini tahu dulu siapa saya sebenarnya. Berikutnya kemandai siapa Saleh itu. Nah, udah nikah. Begitu nikah saya bilang, saya tanya, ya udahlah nanti di masjid ini saya langsung hibahkan masjid atas nama beliau. Jadi kan inilah untuk ininya. Ternyata enggak, itu bukan masjid, itu rumah katanya, itu masjid. Nah singkat cerita, setelah umur ke-35 tahun pernikahan kami, anak-anak kami sudah besar, sudah sekolah, sudah ini, udah berkeluarga. Umur ke-35 tahun baru saya bisa tercapai, saya membangunkan masjid. Untuk satu masjid di nanti ibu-ibu suatu saat nanti insya Allah kalau kita banyak umur, kita dapat hidayah, akan kami bawa ke sana, tunjukkan masjidnya, dan sekaligus di sana miniatur Mekah, tempat pelatihan manasik. Saya bangunkan masjid itu, saya resmikan, kalau nggak salah Pak Yusril sama wali kota itu diresmikan itu. Saya serah terima sama beliau. Ini janji bahwa ini hadiah. Diterima nggak? Alhamdulillah itu diterima. Kalau begitu. Namanya Mahmudah, Hajah Siti Mahmudah, makanya masjid di sana namanya Masjid Al Mahmudah. Nama manasik haji namanya
AMTC, Alma Muda Manasik Center. Itu. Jadi nanti kalau yang ada yang muda-muda, anak-anak yang muda-muda dilihat di YouTube, tulis saja ketika Alma Muda keluar, Alma Muda Pesantren ada di ini. Alma Muda Training Center ada. Alma Muda semua. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya tidak mudah cabang Bogor, itu alhamdulillah kita bisa bangun. Tapi bukan berarti ini mulus seperti ini, jatuh-jatuh dan sampai dari nikah sampai mulus seperti ini. Kami ini pengalaman, saya di Tanjung Karang begitu nikah dengan beliau, saya itu dalam keadaan eksis, dalam keadaan jadi pengusaha yang cukup sukses pada itu. Dan saya oleh Pak Dul Hadi pada saat itu sampai mampir ke rumah sini, ada foto-foto gitu. Tahun 88, Bapak Ibu semua, inilah Allah, kekuasaan Allah, cobaan Allah, dan kita, kalau kita tidak memakai, kalau penuh keikhlasan, penuh ketulusan, penuh tawakal, saya nggak tahu, cobaan habis Bu Bapak. Harta saya sudah ke Jakarta. Dengan nama itu tidak ada lain kecuali saya ingin berjuang bagaimana untuk mengangkat derajat keluarga saya, untuk kemaslahatan daripada anak istri saya. Saya berangkat. Hanya berubah. Kemana dia selama ini kok kita nggak pernah tahu? Tanya begitu. Makanya saya bilang kenalkan dulu saya di sana. Silakan kalian kenalkan saya di sana. Nanti kalau kalian sudah kenal, saya mau. Makanya relawan-relawan ini terbentuk dengan sendirinya tanpa ada ini dari saya. Mereka mencoba untuk mengenalkan saya. Setelah mengenalkan saya, mereka datang. Saya juga belum bisa bergeming, belum bisa memutuskan. Maka saya kirimlah orang anak ahli. Saya bayar walaupun mahal. Kamu coba selidikin dulu di kamus itu, ada apa sebetulnya di kamus itu. Selidikinlah, datang. Ternyata betul. Haji, kalau memungkinkan Pak Haji itu pulang. Kamus itu perlu pemimpin. Karena kamus itu 20 tahun, selama ini tidak ada sama sekali kemajuan. Sedikit pun nggak ada kemajuan. Yang kedua, Pengamus itu orang daerah kaya, tapi tidak ada sekarang usaha yang bisa dijalin, perusahaan yang bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, kesimpulan itu disampaikan kepada saya pulang, saya lihat kenapa betul saya prihatin itu, Bapak. Saya betul-betul prihatin. Ya, kalau zaman dulu, ya, kita sekolah atau tidak sekolah, kita bisa kaya asal kita mau bekerja dan berani. Berani habis. Kalau kata orang Lampung nyusu, berani bongkar hutan, pertanian di sana nggak usah sekolah, kita pertanian nanti datang. Orang tua saya dulu tuan tanah, tapi ya itu modalnya kena keberanian. Tapi kalau zaman sekarang jangan berharap keberanian itu akan membawa kemaslahatan untuk anak keluarga kita. Nggak ada. Hutan sekarang udah dihadang, nggak boleh buka lagi. Satu-satunya jalan orang yang sekolah yang bisa menembus hak rezeki, bisa menggali rezeki itu. Itu. Maka saya melihat, saya prihatin betul. Ya ampun, salah. Sebab negara kita ini, ibu, bapak, nenek moyang kita, Mumpu Tuyul harus kejilan, sepakat agar nanti di negara kami ini, si kuasanya adalah rakyat, yaitu kasih demokrasi namanya. Negara kan demokrasi. Itu kekuasaan yang menentukan haluan negara ini, yang menentukan kehaluan daripada masa depan daripada kabupaten kota ini, itu adalah rakyat. Nah, sini diputuskan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Rakyat yang memutuskan, tapi nggak mungkin kita para 1000 orang di tengah sini mau semua jadi pemimpin. Maka menunjuklah wakil. Wakil yang akan menentukan masa depan
Tenggamus ini. Masa depan Tenggamus ini adalah masa depan anak cucu kita, masa depan kita. Kita diminta oleh negara untuk menunjuk orang-orang seperti. Makanya saya sayang betul, harusnya ibu-ibu, bapak-bapak ini paham betul. Orang kalau menyalon dewan, mestinya dia memberikan pemahaman dulu. Saya ini beritahu wakil bapak itu juga senaknya ini. Dan kata-kata ini duit pilihnya, jadi anggota dewan. Pilih saya jadi anggota dewan, kasih duit. Ibu-ibu setuju aja. Padahal mereka ini adalah wakil ayah yang kita tuju untuk menentukan haluan masa depan kita di daerah kita. Kita pilih bupati untuk menentukan masa depan daerah kita, menentukan masa depan anak cucu kita. Itu. Makanya sering saya bilang sama orang-orang di Tangerang sana, kalian kalau perlu istirahat, lihat siapa orang itu, jangan sembarangan. Sangat berdosa besar apabila kita menjual suara kita untuk memilih orang yang tidak amanah atau memilih orang yang salah sehingga jadi korban kita dan anak cucu kita. Dosa, berakhlak besar, dan tidak termaafkan dosa itu karena kita belum tentu ketemu sama anak cucu kita keburu meninggal. Hati-hati. Jadi yang kita pilih nanti, yang memilih bupati, memilih dewan, memilih presiden, itu yang akan menentukan masa depan daerah kita ini. Apa mau jadinya daerah kita? Apa mau jadi daerah kita? Apa jadinya? Itulah yang akan menginginkan sebab anak cucu kita, termasuk kita sendiri. Bagaimana mungkin kita menyekolahkan anak kalau kita sendiri nggak punya kemampuan? Kita nggak punya kemampuan karena kita memang nggak ada ilmunya. Kita daerah kaya, daerah petani, daerah ini cuma kita memang nggak ada ilmunya, nggak ada bantuan dari pemerintah, ya kita nggak bisa usaha. Akhirnya anak kita nggak sekolah. Akhirnya nanti kita punya cucu anak daripada anak kita nggak sekolah lagi. Jadi apa? Tahu besok, tahu lusa kita dipanggil oleh Allah. Enggak. Kalau kita betul-betul lagi seolah kita coba, seolah kita pilih orang ini betul-betul orang-orang ini yang mempunyai, yang bisa memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan untuk anak cucu kita, kita ini sama saja kita sudah meninggalkan waris pada anak cucu kita. Sebaliknya, kalau kita jual suara kita ini karena saya ibadah, tentu saya juga nggak munafik. Ibadah saya pertama saya tujuan pada anak keturunan saya. Jangan sampai saya memalukan anak keturunan saya. Kalau saya ibadah jadi bupati, saya korupsi, saya jadi tangkap polisi, tangkap jaksa, tangkap KPK, anak keturunan saya jadi korban. Malah kakek kamu aja tangkap KPK. Itu yang pasti. Kalau saya jadi bupati, ditunjuk bupati di sini, yang saya jaga ikrar saya itu janji saya pada Allah, itu dulu. Saya akan nanti tulus ibadah saya untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah hari ini anak-anak saya seperti sebenarnya tadi sudah mumpuni, mereka sudah hidup, maka mereka sudah bisa ngasih itu kehidupan. Tidak perlu saya lagi yang harus biayai mereka. Dan saya sebagai pengusaha, bukan petani, usaha ini tentu sudah ada perhitungan. Saya masa kerja saya tunjuk pun, apa saya bisa bekerja sendiri untuk jadikan saya itu. Nah, makanya saya bilang saya siap untuk itu dengan nama itu ibadah untuk kemaslahatan masyarakat keturunan saya di tengah itu. Bagaimana saya menggali potensi yang ada ini untuk kesejahteraan masyarakat supaya masyarakat ke depan tidak ada lagi yang mau menerima duit kecil. Gara-gara duit 100, gara-gara duit, aku pintu, aku memilih, asal milih. Gara-gara itu saya nanti insya Allah. Tapi kalau untuk tahun ini belum bisa dibuktikan. Saya pasti harus tetap ngasih juga apa. Tapi yang akan datang insya Allah nggak ada yang mau lagi ibu menerima uang, karena ibu-ibu sudah punya uang dan kaya. Saya sudah gali potensinya. Itu. Jadi itu ya. Tolong ini sebagai ustazah, sebagai ini, tolong ini sampaikan kepada anak saudara kita yang ada di kampung, jangan terbuai dengan uang
betapa berdosanya kita gara-gara masalah 1.000-2.000, gara-gara beruntung kita korbankan masa depan anak cucu kita yang belum tentu kita bisa ketemu untuk memaafkan mereka, minta maaf. Langsung mati, ke bawah mati kita, ke bawah ke itu kita, tidak ada yang memaafkan itu kita, pengorbanan kita apa itu kita, anak pengorbanan anak cucu kita, gara-gara kita. Maka tolong betul-betul ustazah, ibu-ibu yang hadir hari ini, tolong sampaikan ini. Masih ada kesempatan, hukum ini kita taruhkan, kita pikirkan. Kalau pemilu sama hati jemaat itu, dua jemaat di hati. Dan saya kira itu, nanti kalau ada penjelasan atau pertanyaan, ada apa, silakan. Saya terbuka. Dan sekali lagi saya tekankan pada ibu-ibu, saya yakinkan bahwa saya dengan niatan ibadah untuk menikmati sama sekali bukan untuk dunia, sama sekali bukan untuk cari kekayaan, karena kalau kekayaan itu nggak ada ukurannya, nggak ada habisnya. Tapi saya dengan anak-anak saya selesai, karena bisa bersedekah, bisa ini dengan istri, bisa tidur dengan istri, sudah saya anggap cukup. Kalau mencari-cari nggak ada itu. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tolong nanti betul-betul ini dicatat, diresapkan, diberikan pencerahan kepada anak-anak. Terima kasih Bang Haji. Jadi Bapak Ibu, sekedar saya tambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya banggakan para ibu-ibu dan solehah, para ibu ustazah, para ibunya, calon hajah, calon haji, semua dalam 4 tahun kita tunggu-tunggu. Sebetulnya kalau mengikuti hati kami itu sudah nyaman di sana. Coba kami duduk berdua sama bapaknya, karena tadi sudah diceritakan anak-anaknya itu udah jadi semua, alhamdulillah. Kalau bapaknya punya jabatan, masya Allah itu titipan Allah, anaknya juga punya. Kalau bapaknya jadi pengusaha, titipan Allah juga, anaknya jadi pengusaha. Gitu loh. Jadi kita itu sudah nyaman. Kadang-kadang kita ngobrol berdua, ngapain ya pulang nanti ke Lampung, gitu loh. Ya Pak ya, enak ya kita ada di sini, tinggal tawadu, ibadah, gitu loh. Saya terutama sebagai pendampingnya ya, yang sudah 41 tahun bersama, pahit manis kita alami bersama. Itu bohong kalau rumah tangga itu tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Kemudian pasti turun naik, itu pasti ada. Tapi semuanya itu sampai mencapai 41 tahun kita adalah ridho karena Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai istri terutama, yang namanya bapak-bapak itu udah pasti tahu 1 tambah 1 mungkin bisa menjadi 4 gitu, kemana gitu ya. Tapi sebagai seorang istri adalah, terutama istri, harus benar-benar ridho dan punya niatan apa yang menjadi tujuan kita berumah tangga. Pastinya harus mengatakan anak-anak menjadi anak-anak yang solehah, kemudian yang sukses dunia dan akhirat. Bukan suksesnya hanya dunia. Tuh, kita akan mengarahkan ke sana, itu adalah ke ibu, karena pembentukan karakter itu 60% di ibu. Jadi bagaimana langkahnya anak-anak itu, baik perkataannya, attitude-nya dan sebagainya, 70% sampai 60% itu adalah di ibu. Nanti pengen pertama sekali saya ketemu itu sama ibu guru, Pak. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak ya, nah itu. Dan yang kedua, mungkin kalau Pak Haji tadi menyampaikan niat nawaitunya untuk menjadi bupati adalah ibadah, memang itu yang kita tuntut. Anak-anaknya semuanya alhamdulillah sudah boleh dikatakan kalau bapaknya punya uang, anaknya mungkin lebih punya uang. Karena mereka generasi muda. Nah itu.
Ditanya, Pak, mau jadi bupati itu mau mencari kedudukan, mau mencari jabatan, atau mencari apa? Nah gitu. Kemarin pas kita kumpul-kumpul buka bersama, bapaknya juga dituntut, duduk pas sini. Kita kumpul semua nih anak-anaknya lagi buka bersama. Sekarang kita akan pastikan sama papa, katanya. Papa sudah yakin, katanya, mau pulang lagi ke Bandar Lampung. Kami nanti ini bagaimana, katanya anak-anak semua. Kami ini nggak mau ditinggal sama papanya. Nah, ibu-ibu perlu tahu ya, saya 41 tahun dengan Pak Haji itu luar biasa baiknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu itu, masyarakat Talang Padang itu harus bangga punya putra daerah seperti Pak Haji Soleh. Benar aja Bu, harus benar-benar bangga dan benar-benar bersyukur. Insya Allah menjadi panutan. Karena kenapa? Lihat dari keluarganya saja. Bagaimana dia membentuk, kalau istrinya bahagia pasti suaminya baik hati lah, ya kan? Bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau anak-anaknya santun, anak-anaknya banyak memikirkan mungkin pendidikan dan pada masyarakat kalau tidak ada rezeki bisa berbagi, pasti kan dia akan ngikutin bapaknya. Tuh, walaupun sebagian besar attitude perilaku anak-anak, karakter anak-anak diambil dari seorang ibu. Nah gitu, nah itu seharusnya kita ikut Pak Haji Saleh, nggak perlu pusing-pusing, sampaikan kepada masyarakat bahwa putra daerahnya yang ditunggu-tunggu selama 30 tahun itu akan kembali. Pamannya, datuknya, ayahnya akan kembali. Seharusnya sangat bangga. Terus terang aja, saya bukan ngalem-ngalem dia ya. Kalau karena dianggapnya dia sebagai suami saya itu tidak, karena memang kenyataannya Pak Haji itu seperti itu. Orangnya itu baik hati, dia tidak pernah mau melihat dia itu maaf ngomong, dia itu pejabat yang ada kuli bangunan, ayo tidak bersama, tidak. Dia anggap sama-sama semuanya. Dia punya tempat, rumah di sana itu dibangunkan sebelah sana untuk umum. Kalau ada tamu datang dari mana-mana, dapur, kamar, dapurnya untuk ruang makan, semua sopir dan siapapun boleh di situ. Di sini baru namanya Al-Mahmuda, bangun sekolah, namanya Al-Mahmuda. Oh gitu Pak, kenapa nggak apa-apa? Cari nama yang lain. Enggak, saya perhatiin kayaknya kerja luar biasa hebatnya, menyiapkan nasi untuk Jumat barokah. Tidak pernah sedikit pun orang kena COVID, mereka aman-aman saja. Tuh, masih tetap terus berjalan. Tuh, hanya dikurangi mungkin ya sedikit-sedikit pun. Karena hati mereka itu benar-benar tulus, apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Pikir dan hati bersihkan. Bupatinya. Ya, itu tadi saya hanya titip kepada ibu-ibu semuanya, tolong hati kita luruskan nawaitunya, siratal mustaqim ya Bu ya, kepada jalan yang lurus ya Bu ya, jangan terpengaruh dengan cipak-cipuk katanya ya Bu ya. Ya, karena kita 5 tahun ke depan kita harus yakin putra daerah kembali, putra daerah yang kita selama ini buang di sana, rumahnya niatnya beribadah. Kami semua anak, istri semua kalau mau cari jabatan kita tidak kasih, karena Allah sudah kasih semuanya kepada Pak Haji. Semuanya sudah, insya Allah Pak Haji sudah dikasih semuanya. Tinggal sebenarnya yaitu tadi beribadah di Tanggamus yang insya Allah mudah-mudahan menuliskan tinta emas di Tanggamus. Nanti generasi penerusnya tinggal meneruskan dengan baik, yang kurang baik ya diteruskan nantinya. Nah itu aja ya, ibu-ibu mohon doanya, dan yang pasti jangan ibu-ibu hatinya di apakan ya, hatinya tidak bersih ya. Insya Allah hatinya dibersihkan semuanya Bu ya, karena kita berharap anak cucu kita semuanya ya Bu ya, nantinya jangan hanya karena sedikit semuanya kita hilang ya. Mohon maaf sekali lagi di bulan suci Ramadan dan menjelang
Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya, sambutan kepada keluarga. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BNS Internasional. Jadi ibu, kita kan perlu ya Bu ya, buat ibu. Jadi ibu dan bapak, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin kami di Kabupaten Pengamus. Yang saya tanyakan, ibu nanti kalau ibu bupati, ya, visi dan misi ibu untuk khususnya, ya, yang khususnya pada kaum ibu-ibu ini, ya, apa ke depannya? Itu saja Bu. Karena selama ini kan misi-misinya ada, tapi apa itu tadi nggak terkabul. Jadi kami ini selaku semuanya peluncurannya, termasuk Ibu Ustazah Istiqomah, agak rasa kecewa. Ada kita mulai benar ini, Ibu. Jadi itu saja, Ibu ya. Kami minta dari Ibu apa visi misinya khususnya kepada ibu-ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya punya keinginan, karena saya selalu punya keinginan segala rasanya ibadah. Dengan ibadah tujuan kita semuanya langkah untuk memajukan pendidikan, dan langkah untuk memajukan pengajian, ya ibadah. Alasannya tapi masih positif bahwa ada di dalam hati kita Allah. Ya, itu pokoknya semuanya Bismillah, lulusan hati dan ibadah dulu. Soal misi nanti kita akan lanjutkan semua program-programnya yang ada. Ya, ya. Apalagi Bu, mau mencegahkan juga ibadah. Nama saya Ibu Tizorina. Saya sebagai guru ngaji atau koordinator kajian. Ini singkat aja ya. Jadi ini pagi, Bapak Haji dengan kaji tadi menguraikan satu pasal bisnis tadi. Tapi namun yang kami rasakan ini saya sebagai guru ngaji, itu tidak ada sama sekali untuk insentif atau apa. Bagaimana untuk menciptakan negeri Tanggamus yang menjadikan badalku, toibatu, wabun, ukur. Jadi kami ini terus terang di Pak Haji ya. Nah, jadi keseharian kami mengaji ini pada sesudahnya, atau sampai ngaji 15.000 baiknya anaknya berhenti ngaji daripada. Jadi benar-benar itulah Pak Gisi, tolong betul itu. Tolong betul di nomor wahidan juga dulu ya, yang kita mengaji itu ya. Nah, cuma itu aja saya Pak Haji, tolong betul aja, betul. Demikian pernyataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan sejalan dengan apa yang menjadi visi-visi daripada bupati itu sendiri. Yang namanya visi itu gambaran tujuan, atau dengan kata lain itu kira-kira hayalan apa sih yang mau dituju. Nanti kalau visi itu bagaimana cara menyampaikan itu jalannya. Nah, kita pasti visi kami itu, visi saya kalau dalam ini untuk bagaimana mengangkat kemaslahatan, mengangkat rakyat, menggali semua potensi yang ada untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan masyarakat. Apa visinya? Misinya apa? Nanti kita gali dari situ. Makanya kita gali potensi-potensi yang ada di Tanggamus, misalnya wisata, perkebunan, kita gali, kita modali secara profesional bagaimana supaya rakyat ini bisa bekerja, bisa lebih. Jadi tujuan akhirnya nanti bagaimana cara masyarakat Tanggamus itu bisa semua terangkat.
Itu misalnya dari segi agama, dari segi ini supaya mereka kita mampu. Ya tentu untuk mencapai itu harus ada sarana yang harus disiapkan. Nah, termasuk ini tadi guru ngaji. Guru ngaji ini adalah basic modal dasar daripada bagaimana rakyat itu supaya maju, supaya berpikir secara ini, supaya bagus secara ini. Karena orang kalau dia tidak berkiblat kepada ajaran Al-Quran, ajaran Islam, bayangkan apa yang akan terjadi pada muslim. Jadi ini basicnya, ini dasarnya, ini harus didukung. Tapi bagaimana mau mendukung selama ini karena uang yang cuma bantuan dari negara, dari semua. Jadi gini, jadi dari penghasilan daerah-daerah seluruh Indonesia ini diambil sedikit-sedikit untuk membantu daerah miskin. Anggamus ini masih termasuk daerah miskin karena belum punya PAD, penghasilan sekitar. Nah itu. Nah ini uang ini tujuannya sebetulnya bagaimana cara mengangkat daerah ini supaya tidak miskin lagi. Makanya dibuatlah programnya untuk jalan, untuk apa. Nah jalannya jadi korupsi, ini jadi ini nggak jadi, akhirnya nggak ada penghasilan. Jadi kalau ibu minta kepada pemerintah, memang betul nggak ada duit. Karena nggak digali. Makanya nanti kita akan gali potensi yang ada itu supaya pemerintah yang mendapat penghasilan, rakyat kita bahagia, rakyat kita sejahtera. Karena misalnya perkebunan, kita angkat buat perkebunan khusus untuk diekspor, untuk apa, kita atur pemerintah yang mengarahkan tanam ini hasil pelajaran untuk diekspor. Masyarakat petani dapat uang, ini dapat pemerintah dapat pajak itu yang digunakan untuk membantu itu Pak. Nah itu, udah itu nanti itu wisata itu juga digali. Jadi masyarakat bisa bekerja, bisa terlibat bekerja, bisa mendapat penghasilan, pemerintah juga dapat penghasilan, itu juga membantu untuk ini. Guru ngaji. Kalau saya nanti insya Allah, kalau misalnya saya jadi bupati, saya gali semua potensi yang ada sehingga untuk membiayai kehidupan masyarakat, sosial dasar-dasar kehidupan ini pasti akan kita utamakan. Karena bagaimana kita mau maju kalau rakyat kita bodoh? Di sekolah kan apa pun sekolah, kalau nggak diajar ngaji susah, mereka kan lupa daratan. Jadi basic. Jadi modal kita itu, ya itu kita harus memahami tentang Al-Quran, kita memahami kita itu baru kita belajar ilmu kita memahami, ya itu untuk modal. Tanpa ada modal itu, kayak saya ini dulu saya tahu benar ini rumah ini jadi sekolah ngaji. Udah tuh ngaji di surau kan. Udah tuh kita saya basic ini, agama ini, hati kita selalu bersih. Kalbu kita selalu bersih. Selalu clear. Dan begitu dia bersih, selalu menggunakan aura yang terang. Orang yang lihat nyaman dan makusu luar bagi kerjanya. Nah. Enak. Coba pandang saya, muka saya enak gak? Nggak kusuk, karena hatinya bersih. Nggak ada rasa iri, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apa. Nah, ini yang modal saya itu. Modal rasa iri, saya nggak mau rasa benci. Saya nggak mau memandang orang itu jelek, nggak mau memandang orang itu hebat. Wali kota sama dengan saya, nggak apa-apa, saya bisa bersih. Sehingga saya dapat orang ketemu Cina senang, ketemu pejabat senang, ketemu ini senang. Mereka ngasih rezeki gampang. Kita baru aja lambaran pusing, udah ini udah pusing lihatnya. Makanya saya dengan istri sudah sejaga. Saya dengan istri itu bukan yang nggak pernah berantem lah. Main sebanyak main di banyak ininya. Ini kita rapi. Nah itulah Bu ya. Jadi di mulai kesempatan ini saya berikan, tolong dijaga suami istri itu yang bertugas di sini. Kalau kita keluar dari rumah dengan doa istri,
betul-betul dengan lega, dengan betul kebersihan, dengan hati tulus, dengan keikhlasan, itu akan membawa berkah. Saya sudah memberikan itu ini berapa tahun. Makanya sampai hari ini apapun yang saya dapat, saya berikan sebagai bagian pada istri. Betul. Semua pesantren, semua masjid, semua usaha, semua apa, kecuali ada usaha saya lain yang memang tidak memenuhi itu, saya namakan istri. Saya nggak pernah ragu. Saya yakin betul itu doa istri saya. Saya yakin betul anak-anak saya bisa begitu karena doa istri. Jadi ibu harus bangga. Ingat bagaimana meyakinkan suami. Dan cuti-cuti cemburu. Kalau itu begitu pulang rumah, habis ribut dulu, gimana mau dapat rezeki? Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji. Lihat rekam jejaknya yang sudah dilakukan oleh keduanya. Itu di jalan lurus ada semua. Bahkan itu yang paling penting kita ketahui. Everything is ready. Urusan dunianya sudah selesai. Ada banyak cerita yang harus kita tangkap dari semua peristiwa. Jadi wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan ja'afan. Bagaimana Pak Haji ini meneruskan bagaimana keturunan kita baik, supaya anak-anak kita tidak susah cari kerja. Itu aja yang penting. Lihat rekam jejaknya. Kalau Pak Haji sudah melakukan A, insya Allah nanti melakukan A. Kalau Ibu Haji sudah melakukan B, insya Allah melakukan B. Bukan karena cipika cipik. Itu saja, selesai dijawab semua. Cuman pertanyaannya begini kalau sama ibu-ibu. Pak Haji, saya ini udah dukung benar sama Pak Haji. Gimana caranya ya kalau ada yang ngeganggu? Itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya, nanti di majelis taklim minta konsultasi nanti sama Ibu Haji. Bagaimana menangkal yang seperti itu? Bismillah, urusan Pak Haji dan Bu Haji sudah selesai semua untuk kita. Mudah-mudahan jalan lurus ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berjalan 3 bulan, tapi saya di sini cuma nyampaikan sepakat sidang lepai-lepai si hadi berjalan di cuma saya pertanyaan si Tomborgi tadi kapan si kan haga dilantik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Haji aja ya yang jawab ya. Ya udah. Masalah Mereka datang untuk kita undang, mereka datang. Sungguh mereka kita sempatkan untuk datang, untuk kenalan semua. Dan nanti juga ibu-ibu kita akan atur waktu, terutama alma muda ini modal utamanya nanti. Semua ini pengajian ini udah bawa pemerasi belum? Belum. Nah, nanti insya Allah nanti kita invitasi. Jadi nanti habis lebaran nanti apa nanti kita siapkan bisa sana dia supaya yakin di sini, supaya ibu-ibu itu yakin kita akan tunjukkan bahwa memang kita ini loh. Lena di sana bukan dibuat-buat, bukan baru sekarang saya ngomong seperti ini. Memang kata hewan kita ini memang kerjaan kita. Agak pesantren Putih Batu melihat, agak pengajian kita sekarang sedang membangun juga di Lembang untuk mencapai. Insya Allah, memang fokusnya Ibu Haji ini fokusnya ini belum apa-apa di sini sudah mau nyiapin pesantren, udah beli tanah. Saya nggak tahu beli tanah di sini itu apa untuk pesantren. Insya Allah, jadi masalah pengajian, masalah basic, benar memang beliau keturunan dan saya sendiri memang senang dengan itu, karena saya juga keluar pesantren. Insya Allah, ya nanti kita atur waktu, nanti sama Ibunda itu diatur untuk main-main ke sana, kita lihat di sana siapa sebetulnya Bu Haji ini, ngomong dia apa ngomong bawa ke dulu, lihat nanti biar ibu-ibu bisa yakin. Ya, itu. ya. Terima kasih. Ada
bisa ngoceh sama masyarakat. Nih lo, Bapak Asnawi mau calon bupati, jadi calon bupati Tanggamus. Yang saya tanyakan, program unggulan Bapak apa? Nah, jawaban Bapak nanti saya sampaikan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu semuanya, terima kasih mengenalkan diri. Saya nama Sutijan dari Semakang, adik kandung dari Bapak Alan Sudarmono yang ada di Tangerang. Kebetulan saya pribadi memang tadinya belum tahu yang namanya Pak Haji Soleh itu siapa, tapi alhamdulillah karena beliau itu sudah akrab dengan kakak saya yang ada di Tangerang, malah justru yang menginspirasi saya itu kakak saya itu langsung memberikan tahu pada bahwa Pak Haji Soleh itu akan mencalonkan diri sebagai Bupati Tanggamus. Calon Bupati Tanggamus, mohon dukungannya karena tahu beliau itu sudah sekian tahun di Tangerang juga sudah berjuang banyak sekali, dan ibunya memang melestarikan perjuangan dengan kakak ya. Nah itu dengan sendirinya kakak itu langsung pesan sekali dengan kami, dan kebetulan kakak juga tahu bahwa kami itu di Tanggamus itu sebagai ketua umum ya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah untuk periode ini ya, dan tapi insya Allah untuk 2000 Desember ini sudah habis, masa jabatan saya sudah habis Desember nanti karena sudah 3 periode ya. Nah terus di sini juga banyak juga sudah ada forum komunikasi pondok pesantren, terus TPQ juga sudah ada, dan kita tidak bisa menuntut kepada Pak Haji Soleh karena kita itu belum menunjukkan pekerjaan kita, kesanggupan kita gitu ya sebenarnya. Nah ini kita tidak seperti itu dulu, yang penting kinerja kita untuk mendukung Pak Haji Soleh. Nah sebagai Bupati Tanggamus nanti cekkan dulu Pak Haji Soleh, insya Allah di situ Pak Haji Soleh akan menunjukkan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Haji Soleh. Itu mungkin dari kami, cuman saya tidak akan bertanya karena programnya sudah jelas, cuman kami minta daripada dari majelis ini semuanya, para ustadz dan para ustadzah, untuk ayo bareng-bareng mendukung Pak Haji Soleh supaya mensukseskan jadi Bupati Tanggamus untuk periode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, bersama-sama bersihkan hati kita, istighfar kepada Allah, diketahui bahwa ada bersama-sama bersihkan hati kita dengan istighfar harapan. Mudah-mudahan pertemuan hari bersihkan ini dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bertemu kita berbuat maslahat barokah di dunia dan akhirat, khusus untuk keluarga yang saya rezeki, apa yang menjadi cita-cita baik bila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan suci Ramadan, waktu aku mustajabun, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sekian yang hadir ada hati yang bersih, tidak kotor seperti hati saya, kan ada tangan-tangan bapak dan ibu yang bersih, tidak kotor seperti tangan saya, sehingga ada doa salah satu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bapak ibu orang soleh menjadi bupati Tanggamus periode depan. Amin ya rabbal alamin. Itu kita dawaun atau istighfar setelah penyakit ada obatnya, yang kita sekedar kepada Allah dan istighfar seperti dahulu. Di saat kita bersyukur kepada Allah, kalau kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وأنا يصل إلى الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها بنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك في جماعتنا وبارك لنا في حاجتنا بابا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في حاجتنا بابا وبارك لنا في حاجتنا وبارك لنا في رزقنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار يومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا نياتنا ودعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا من تقصيرنا في يسر الدهر القدر بالك. اللهم بارك فيما خلقنا وهذه يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي الجماعة فرحمة استعلم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في شكرة الموت ونجاة الجبار والعافية الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الحمد لله حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الراجعين حمد الناصرين حمد المقبولين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم يا معظم السلطان. اللهم وأزواجي وذريتي وآل بيتي بشهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. هدى أخرج يا الله من السيئة إلى الحسن. أخرجنا يا الله من الشك إلى اليقين. أخرجنا يا الله من الفقر إلى الغنى. أخرجنا يا الله من الجهل إلى العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبركاته. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة خصوصا لحاجتي محمد صلى الله بارك أمر kita بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب استجب لنا دعاء يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل. Sukses sesuai harapan kita. Tentunya saya selaku manusia biasa membantu acara ini hal yang kurang berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Ibu semua mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.